perbatasan Mesopotamia, antara Efrat dan Tigris, berdiri sebuah kota kuno bernama Haran. Sejak zaman Babilonia, Haran sudah menjadi persimpangan perdagangan, agama, dan ilmu pengetahuan. Namun pada abad pertengahan awal, Haran punya peran khusus, menjadi jembatan utama yang membawa ilmu Yunani ke dunia Islam. Dari sinilah lahir tradisi penerjemahan yang mengubah wajah peradaban. Haran dihuni oleh komunitas unik yang dikenal sebagai Sabian. Mereka adalah kelompok religius yang memuja bintang-bintang dan planet, warisan kuno dari Mesopotamia dan Helenistik. Ketika Islam datang, kaum Sabian mendapatkan status resmi sebagai Ahl Alkitab karena disebutkan dalam Al-Quran. Status ini memberi mereka kebebasan untuk melanjutkan tradisi intelektual mereka, termasuk memelihara perpustakaan teks-teks Yunani. Mereka menjaga karya Aristoteles, Plato, Galen, dan Ptolemeus, sementara banyak wilayah lain sudah melupakannya. Dari Haran, teks-teks Yunani kemudian dibawa ke Baghdad, ke Bait al-Hikmah. Banyak penerjemah terkenal seperti Thabit Ibn Qurrah, berasal dari komunitas Sabian Haran. Thabit menerjemahkan karya matematika, astronomi, dan kedokteran Yunani ke bahasa Arab. Dia juga menulis karya asli yang mengembangkan ide-ide itu lebih jauh. Tanpa Haran, mungkin dunia Islam tidak akan memiliki akses yang begitu luas ke khazanah Yunani. Konon, Haran memiliki perpustakaan besar, berisi ratusan manuskrip. Koleksi ini tidak hanya Yunani, tapi juga dari Persia dan India. Di tengah dunia yang sering kacau oleh perang, Haran menjadi safe house pengetahuan. Dari perpustakaan ini, generasi penerjemah memberi dunia Islam fondasi ilmu yang kelak dipakai Eropa. Selain Thabit Ibn Qurrah, ada banyak ilmuwan Haran lain. Ibrahim Ibn Hilal al-Sabi, sejarawan terkenal. Al-Battani, astronom besar yang menghitung orbit matahari dan bulan dengan sangat akurat. Sinan Ibn Sabit, dokter yang menyumbang banyak bagi ilmu kedokteran. Mereka adalah contoh bagaimana Haran tidak hanya meneruskan ilmu Yunani, tapi juga melahirkan inovasi baru. Bagaimana ilmu Haran masuk ke Eropa? Melalui Baghdad, karya-karya terjemahan Sabilan kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Latin di Toledo, Sisilia, dan Andalusia. Misalnya, karya Thabit Ibn Qurrah tentang matematika dipelajari oleh ilmuwan Eropa abad pertengahan. Catatan astronomi Al-Battani menjadi referensi bagi Kopernikus. Dengan kata lain, Haran adalah salah satu pintu awal yang menghubungkan Yunani klasik dengan Renaissance Eropa. Haran unik karena berada di persimpangan budaya. Yunani, Romawi, Persia, Arab, dan Bizantium semuanya pernah hadir di sana. Alih-alih tenggelam, Haran justru menjadi wadah pencampuran ide. Kaum Sabian mengambil filsafat Yunani, menafsirkannya dalam kerangka keagamaan mereka, lalu menyampaikannya ke dunia Islam. Proses ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan selalu hasil kolaborasi lintas peradaban. Meski perannya besar, Haran jarang disebut dalam buku sejarah populer. Alasannya sederhana, kota ini akhirnya hancur dalam serangan Mongol dan jejak fisiknya hilang. Namun warisan intelektualnya tetap hidup dalam manuskrip yang sudah berpindah ke Baghdad, lalu ke Eropa. Sejarawan modern kini berusaha menghidupkan kembali kisah Haran sebagai salah satu titik penting dalam sejarah ilmu. Dari Haran, kita belajar melestarikan ilmu sama pentingnya dengan menciptakan ilmu baru. Tanpa kaum Sabian Haran, banyak warisan Yunani mungkin hilang. Selain itu, toleransi bisa melahirkan keajaiban. Status Ahl Alkitab memberi ruang bagi kaum Sabian untuk berkontribusi. Perpustakaan bisa menjadi benteng peradaban. Haran adalah bukti nyata bagaimana buku bisa menyelamatkan ilmu dari kepunahan. Hari ini, meski kota itu tinggal reruntuhan, Haran tetap hidup dalam setiap perhitungan matematika, dalam setiap teori astronomi, dalam setiap ide filsafat yang pernah mengalir ke Eropa.